Gimana rasanya setelah naik ke kelas 12 ini? Apakah ada perbedaan? Ada kan? Ada Pak. Sekarang di sebelum Iya. Kamu dari mana? Kenapa bisa tidak lama? Udah ada makan belum? Belum. Udah masuk. Sudah. Tolong perhatiannya. Mungkin salah satu dari kalian ada yang masih ingat tentang materi terakhir yang kalian pelajari di kelas 11. Salah satu. Siapapun boleh. Ada masih kan? Iya? nyanyi Jepang Pak. Nyanyi Jepang. Nah, jadi di semester di kelas 12 ini kalian akan siapa yang pakai hari ini? Iya Wah, Pak. belum dibersihin ya? Pak. Guru. Udah ada bersihin dulu ya. Ya Pak. Oke. Makasih ya. Nah, baik. Kalian di kelas 12 ini akan mempelajari tentang kalau perhatian semuanya bisa diperhatikan saja dulu. Bisa Pak. Terima kasih. Semester ini kalian akan mempelajari tentang yang namanya perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ani bisa bantu Bapak sebentar? Tolong. Baik, makasih Ali. Silakan dulu. Sebelumnya dari kalian sendiri tentang perjuangan, ada yang tahu nggak makna perjuangan itu apa? Memperjuangkan Pak. Memperjuangkan apa dulu? Kemerdekaan Pak. Enggak. Beda. Gila, itu baru masuk tentang memperjuangkan kemerdekaan. Perjuangan dulu. Apa sih definisi perjuangan ini? Usaha yang dilakukan setelah Ada yang lain? sama. Sabrina? Sama. Sama. Oke. Berarti dari kalian sendiri definisi perjuangan itu sebuah usaha yang dilakukan secara maksimal, gitu. Iya. Tapi kalau seandainya usaha kalian itu gagal, tidak membuahkan hasil, sia-sia, itu bisa berperjuangan nggak sih? Bisa Pak. Oke. Apapun hasilnya selamat dilakukan Pak. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Kalau Bapak tanya, menurut kalian apa sih makna bagi rakyat Indonesia itu tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan? Kenapa sih kita harus dulu nenek moyang kita, pendahulu kita harus susah payah perjuangan kemerdekaan ini? Supaya dekat. Mungkin bisa tunjuk tangan dulu, dijawab yang benar. Ya, Bebas dari penjajah Pak. supaya bebas dari penjajahan. Ya, itu betul. Mungkin bisa beri tepuk tangan dulu.
yaitu apa? Satu, di materi kali ini saya harap kalian semua mampu menjelaskan reaksi Belanda atas perjuangan rakyat Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan tentang perlawanan fisik yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia disertai dengan tokoh penting serta asal daerah dan peristiwanya. Yang ketiga, menemukan lesson learned dari perjuangan rakyat Indonesia mempertahankan kemerdekaan untuk kepentingan masa kini dan masa yang akan datang. Lesson learned itu apa namanya? Mengambil hikmah, nilai, biar makna. Kalian bisa lihat tentang latar belakang materi kita hari ini, perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah memproklamasikan kemerdekaannya, bangsa Indonesia masih harus menghadapi Belanda yang ingin mengembalikan kekuasaan atas Indonesia. Dalam mempertahankan kemerdekaannya, bangsa Indonesia melakukan berbagai upaya. Bangsa Indonesia sendiri melakukan dua cara, yaitu cara diplomasi dan cara fisik atau perjuangan bersenjata yang akan kita bahas pada siang hari ini. Pada masa itu seluruh elemen masyarakat Indonesia, baik itu rakyat biasa ataupun para tokoh pemimpin, semuanya sama-sama melakukan perlawanan baik itu secara fisik maupun non fisik. Perlawanan secara fisik dilakukan di berbagai daerah seperti Surabaya, Bandung, Bali, Semarang dan lainnya. Mungkin dari yang kalian tahu dulu deh, apa yang kalian tahu tentang perlawanan non fisik yang dilakukan oleh rakyat Indonesia pada masa itu? Ada yang tahu? Bisa tunjuk tangan. Perlawanan non fisik. Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, ya. Dengan salah satunya bergabung dengan organisasi yang dibentuk oleh para pekerja, Pak. Contohnya? Seperti organisasi masa VOC, Pak. Oke. Tapi gini, materi kita kali ini itu membahas tentang perjuangan pasca Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan. Mungkin ada yang tahu? Yang lain? Gimana? Budi Utomo, Pak. Budi Utomo dia termasuk, tapi itu kan sebelum Indonesia merdeka. Ya udah, itu nanti akan kita bahas secara bersama-sama. Oke. Kalau perlawanan secara fisik atau memakai senjata, ada yang tahu contoh peristiwanya apa? Siapa tokohnya? Daerah mana? Silahkan tunjuk tangan. Fisik bersenjata. Ayo. Semuanya udah tamat SMP kan? Pak, Pertempuran Surabaya. Bagus, Putri. Tokoh yang aktif siapa? Banyak tokoh penting yang terlibat pada setiap pertempuran, seperti Igusti Ngurah Rai, Jenderal Sudirman, Bung Tomo, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan lainnya. Ayo dong, semangatnya, terima kasih. Nah, oke. Yang disebutkan Putri tadi tentang pertempuran Surabaya itu benar. Siapa sih yang memimpin di pertempuran Surabaya pada masa itu? Nah, pertempuran Surabaya terjadi 27 Oktober sampai 20 November 1945. Pada pertempuran Surabaya itu, Indonesia melakukan yang namanya perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari para sekutu. Di sini pasukan sekutu itu yang turun ialah pasukannya dari tentara Inggris. Enggak,
memimpin pertempuran Surabaya itu? Tiada lain dan tiada bukan ialah Bung Tomo. Mungkin ini ya Bapak ada satu film ya. Ada di saya bantu Bapak. Itu tadi video tentang salah satu bentuk perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, yaitu salah satunya di daerah Surabaya. Itu tadi adalah penggalan dari pidato Bung Tomo. Tapi sebelum itu saya ingin tanya, kalian tahu pertempuran Surabaya ini itu tadi kalian ada nonton juga? Ada nonton tadi kan? Gak mungkin kalian nggak nyimak kan? Menurut dari kalian nih, apa sih pelajaran yang dapat kita ambil dari video itu? Harus berjuang keras. Lagi? Apa sih makna berjuang itu? Apa sih makna berjuang? Kenapa harus berjuang keras? Kenapa sih kita nggak berjuang itu udah berjuang aja sambil pasrah? Apabila menang yang menang, kalah ya kalah. Kenapa harus berjuang keras?
bisa kita ambil nilai, di mana setiap apa yang telah kita peroleh, setiap apa yang telah kita perjuangkan itu, entah itu barang benda. Kalau bangsa Indonesia itu kan memperoleh kemerdekaannya. Nah, setiap apa yang kita peroleh itu wajib kita perjuangkan, walaupun itu bisa dibilang akan merenggut nyawa kita. Kenapa? Di sini dulu bangsa Indonesia itu berjuang sangat keras. Para pahlawannya, para masyarakat yang ikut bertempur pada peristiwa perang pada masa lalu, itu mereka berjuang bahkan tidak kenal takut lagi. Demi apa? Demi melihat bangsa kita ini, bangsa Indonesia ini merdeka, makmur, tidak ditindas, tidak dijajah. Lalu apakah setelah merdeka bangsa lain seperti Belanda ingin menjajah kita kembali? Apakah kita akan membiarkan itu? Apakah kalian rela semua yang telah diperjuangkan oleh nenek moyang kalian itu sia-sia? Kemerdekaan kita bakal direbut lagi. Apakah kalian rela? Tidak. Nah, itulah pesan yang tersirat dari pidato Bung Tomo itu. Jangan takut. Kalau udah berjuang itu berjuang terus. Jangan kenal kata mundur. Karena apa yang kita peroleh wajib kita pertahankan. Nah, ini di bawah ini contoh pertempurannya ya. Peristiwa-peristiwa lainnya seperti insiden Hotel Yamato itu 19 September 1945, pertempuran 5 hari di Semarang 15 sampai 20 Oktober, pertempuran Ambarawa, Bandung Lautan Api, Medan Area, Hutan Manjangana, dan serangan umum 1 Maret. Itu beberapa contoh peristiwa dari para masyarakat rakyat Indonesia dan pemimpinnya. Peristiwa-peristiwa di mana itu adalah bentuk pertarungan, bentuk memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia ini. Nanti kalian semua, Bapak harap kalian bisa mencari tahu. Ini untuk tugas di rumah juga. Kalian bisa mencari tahu atau sharing lebih lanjut, lebih lengkap tentang setiap peristiwa ini. Dan nanti juga kalian wajib apa sih mengambil atau mencari nilai yang terkandung di dalam setiap peristiwa itu. Nah, bagaimana semuanya setelah kita berdiskusi tadi, setelah kalian menyaksikan video? Saya ingin tanya, mungkin dari siapapun boleh, tentang yang pertama, apa reaksi Belanda atas perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau kalian tidak tahu, kita nggak bisa lanjut ke materi selanjutnya, karena bisa dikatakan pelajaran kita pada hari ini itu gagal. Kalian tidak tahu. Ada yang tahu? Tadi nyimak semua. Kalian memperhatikan kan? Jelaskan reaksi Belanda atas perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Logikanya begini. Misalnya, ada 2 anak ribut. Yang satu ini, gimana? Logikanya begini. Contoh, ada 2 anak ribut. Yang satu ini dia ditindas, diganggu. Apakah yang ditindas, diganggu itu tidak melakukan perlawanan? Nah, pasti melakukan perlawanan kan? Nah, si yang melakukan perlawanan ini, si yang melawan ini, pasti yang ganggu dia tadi itu juga punya respon. Loh, anaknya kok berani sama saya? Loh, anaknya kok melawan? Iya kan? Nah, respon si yang tukang ganggu ini tadi pasti
pasti dia entah dia akan pukul atau bahkan takut makanya bisa ganggu dia atau dia mundur. Jadi apa sih reaksi Belanda itu atas perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia? Masa nggak ada yang tahu? Tidak terima, oke. Lalu kalau Belanda tidak terima, dia ngapain? Balas, Pak. Balas dengan cara Membabi buta, Pak. membabi buta apa dengan Kan karena tuh bangsa Belanda kan melawan Indonesia nih. ya. Belanda kiranya awalnya tuh Indonesia lemah, padahal tapi melakukan perlawanan sehingga menimbulkan reaksi Belanda yang menindas habis-habisan oleh Indonesia. Ya bagus jawabannya dia, mau jawab itu tangannya. Nah jawaban dari Tiani tadi itu benar ya? Benar. Ketika Indonesia melakukan perlawanan, reaksi Belanda itu bukan mundur, tapi justru mengirim lebih banyak bala bantuan mereka, pasukan mereka. Mereka itu kan Belanda ini kan pada masa melakukan agresi militer yang pertama itu mereka itu dibonceng oleh Nica, didampingi oleh Nica. Nica itu siapa sih? Itu Nica itu adalah, ada yang tahu? Tentara sekutu, Pak. Nah, betul. Oke. Yang kedua menjelaskan perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia disertai tokoh penting yang memimpin beserta daerah dan peristiwanya. Bisa dijelaskan tadi? Satu aja contoh boleh? Yang tadi telah kita tonton, telah kita pelajari. Ya, silakan ya. Perlawanan di Surabaya, Pak, yang dipimpin oleh Bung Tomo. Bagus ya. Bisa beri tepuk tangannya. Gimana yang lain? Sehat kan? Sehat. Masa dia yang aktif? Masa cuma dia yang aktif? Tiga, mengambil hikmah dari perjuangan rakyat Indonesia mempertahankan kemerdekaan untuk masa kini dan yang akan datang. Sehat. Silakan dia. Jadi kalau yang kita dapat ambilkan dengan adanya perjuangan pahlawan kita di masa lalu itu kita bisa hidup bermerdeka seperti sekarang ini, Pak. Bagus dia. Bisa beri tepuk tangannya. Ini kalau gini terus ya, mungkin oke lah. Di pertemuan kita yang pertama nih, apabila mungkin pertemuan selanjutnya hanya dia yang aktif, itu bisa dipastikan dia dapat nilai yang bagus, lebih bagus dari kalian semua mungkin, lebih tinggi dari kalian semua. Apabila kalian tidak belajar, bukan Bapak yang nama itu membela menganaktirikan, tetapi bisa disimak. Tetapi setiap perjuangan seseorang, setiap apa yang diberikan seseorang itu wajib kita hargai. Dia belajar, dia nyimak, dia bisa menjawab apa yang dipersoalkan. Jadi kan tidak salah apabila nilai dia lebih tinggi daripada kalian. Diskusi tanya jawab. Baik anak-anak, mungkin bisa bentuk kelompok. Di kelas ini kita akan membentuk 3 kelompok. Bisa berhitung, boleh dari Putri. 1, 2, 3, 1. 2, 3, 4, 2. Yang kelompok 1 duduk sebelah sini, kelompok 2 sebelah sana, 3 di tengah. Silakan. Ayo cepat. Waktu kita tersisa hanya 15 menit lagi.
sudah dapat anggotanya masing-masing kan? Sudah, jadi kita mulai tugasnya untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini Bapak telah memberikan kepada kalian lembar kerja yang akan kalian kerjakan dengan teman-teman kelompok kalian. Di sini untuk pertama kalian bisa menulis tanggal, terus nama kalian, dan kalian oke. Tugas yang akan kalian kerjakan itu Bapak pilih aja. Oke, di sini udah dengar. Untuk kelompok 1 peristiwa Bandung Lautan Api, ingat ya? Kelompok 1 membahas peristiwa Bandung Lautan Api. Kelompok 2 membahas peristiwa perjuangan arek-arek Surabaya 10 November. Itu maksudnya perang Surabaya ya. Itu kelompok 2. Kelompok 3 membahas peristiwa Medan Area. Sudah? Ya, kelompok 3 peristiwa Medan Area. Untuk soal yang kedua itu kalian Bapak minta untuk mengerjakan yang nomor 4. Apa dampak dari peristiwa tersebut? Dan satu lagi, nilai positif yang bisa kita ambil dari peristiwa tersebut untuk masa kini. Udah, 3 itu aja. Bisa dikerjakan dari sekarang. Ya. Oh iya. Oh maaf. Ini untuk dari jawaban masing-masing soal kalian bisa lihat di sini ya. Buatnya dalam bentuk teks ya. Misal nomor 1 itu kalian dapat peristiwa apa, sudah langsung lalu masukkan pertanyaan poin nomor 2 dan pertanyaan poin dari pertanyaan nomor 3 ya. Ayo segera, waktu 5 menit lagi. Siap, tidak siap, dikumpulkan. Ya, peristiwa Bandung Lautan. Waktu tersisa 3 menit lagi. Siap tidak siap dikumpulkan. Dari 3 poin tugas kita, itu Bapak akan memberikan plus 1 plus. Semisal jawaban dari ketiga poin itu benar dan siapa yang siap pertama kali, itu Bapak akan berikan anggota kelompoknya untuk tugas hari ini 100. Ya. Bagi yang tidak bekerja, nggak ada yang bagi tidak bekerja. Mungkin sewaktu kalian nulis ini ada yang nggak
2 orang. Maksimal 2 orang yang tidak bekerja itu presentasi ke depan. Jadi tidak ada yang namanya tidak bekerja ya. Udah habis Pak waktunya. Baik, waktunya habis. Siap tidak siap dipresentasikan. Berarti mana? Sama sisa ini. Oke, sudah siap? Tolong diangkat tugasnya. Tolong diangkat tugasnya menandakan bahwasannya tugas kalian sudah siap. Siap tidak siap? Tolong berhenti bekerja. Angkat tugasnya anak-anak. Dalam hitungan ketiga tidak mengangkat tugas berarti 0. 1, 2, 2,5, 3. Angkat tugasnya. Bapak melihat yang siap pertama kelompok 3. Tepuk tangan. Nah, oke, sudah. Nah, tolong siapa yang presentasi bantu Bapak untuk menempelkan tugas kalian di dinding. Ayo segera cepat, dipercepat prosesnya, jangan lama-lama. Anak-anak yang punya gunting nggak? Gunting Bapak tadi hilang. Siapa yang ambil? Ah. Makasih. Ini udah tahu. Kelompok 3 mana tugasnya? 2 aja Pak. Pak, Pak. Kelompok 2 mana tugasnya? Siapa yang presentasi tolong bangun. Bantu Bapak. Ayo biar cepat, ayo. Waktu kita nggak lama lagi. Pin. Sudah, baik semuanya, kajian. Bapak
menjelaskan hasil kerjanya. Silakan. Baik, hasil kerja dari kelompok kami yaitu peristiwa perubahan arek-arek Surabaya 10 November 1945 merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hari itu dikenal sebagai Hari Pahlawan untuk mengenang semangat dan pengorbanan rakyat Surabaya. Sekian, Pak. Dampak dari peristiwanya mana? Nilai positifnya ada? Baik, sebelumnya gini ya. Ini kan ada 3 poin nih. Untuk peristiwanya itu 25 poin. Terus dampak dari peristiwanya itu 25 poin. Lalu nilai positif yang kita ambil, yang bisa kita ambil itu mendapatkan 50 poin. Jadi total keseluruhan 100 ya. Kelompok 2 hanya 1 poin. Berarti dapat nilai 25. Sudah? Baik. Tolong semuanya perhatikan Bapak. Perhatikan Bapak. Dari hasil kerja kelompok kita bersama tadi, yang mendapatkan predikat pertama jatuh ke kelompok 3. Dengan total 2 benar dan plusnya siap duluan. Juara 2 jatuh kepada kelompok 1 dengan 2 benar. Dan kelompok yang kita banggakan jatuh kepada kelompok 2 dengan 1 benar, mendapatkan nilai 25. Sudah bisa duduk tempatnya masing-masing. Cepat. Ayo cepat. Udah cepat. Cepat dikit geraknya. Udah 45. Cepat. Sudah? Ayo duduk. Nah, jadi setelah pelajaran kita pada hari ini, materi yang setelah materi yang Bapak sampaikan tadi, video yang kita tonton bersama dan tugas-tugas yang kalian kerjakan, apa kesimpulan yang dapat kita ambil? Siapa yang bisa? Kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari pelajaran pada hari ini? Ya, silakan. Rina. Bahwa sejarah kemerdekaan pun Indonesia masih mengalami babak darah. Ada lagi? Saya Pak. Ya, baik ya, silakan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran hari ini, kita harus memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih oleh dan diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan kita terdahulu Pak. Bagus sekali ya, beri tepuk tangan. Dan satu lagi ya, nilai yang dapat kita ambil pada materi kita untuk hari ini itu, berjuanglah kalian semaksimal mungkin. Karena setiap apa yang telah kalian gapai itu kan kalian sudah rasakan jalannya itu sangat luar biasa susah. Jadi kalau yang kalian perjuangkan itu telah kalian gapai, tolong dipertahankan, tolong terus diperjuangkan. Kalau bisa ditingkatkan lagi, entah itu prestasi, entah itu ya penghasilan kalian atau apapun lah yang